Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwidar Tambunan, NIM 2013201122. Di sini saya ingin membacakan hasil laporan PKL tentang yang pertama itu latar belakang. Perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Sejarah PT Sopin di Indonesia. Kebun Matapau. Pada awal lahirnya PT Sopin Indonesia bernama PT Sopin Medan SA, Sokit Financier des Courthouse, Medan Sokit Anonim. Perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Sopin Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Matapau dan pembangunan pabrik selesai pada tahun 1927. Kegiatan usaha perkebunan PT Sopindo memiliki luas lahan 37.800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara di Nangro Aceh Darussalam. Perkebunan karet seluas 10.510 dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahan. Kebun pendukung. Kebun kelapa sawit yang menyuplai bahan baku TBS yang masuk PKS PT Sopin Kebun Matapau untuk diolah berasal dari kebun sendiri dan kelompok tani rakyat sekitar. Jenis kelapa sawit. Yang pertama itu ada Dura, yang kedua Pisipera, yang ketiga Tenera. Di sini sistem manajemen Sopin. Sistem manajemen Sopin yang dikembangkan pada PT Sopindo merupakan sistem manajemen terpadu yang mengacu pada standar nasional maupun internasional. Sistem lain yang dikembangkan sendiri oleh PT Sopin. Di sini ada juga struktur organisasi PT Sopin Kebun Matapau. Yang pertama itu pengurus atau ADM, yang kedua itu asisten divisi atau abdeling 1, 2, dan 3. Yang ketiga itu tekniker 1, yang keempat tekniker 2, yang kelima itu kepala tata usaha atau KTU. Tinjauan proses atau stasiun penerimaan bahan baku. Pos Satpam. Satpam adalah satuan pengaman dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab Satpam. Jembatan timbang. Ada 4 poin. Yang pertama itu bruto atau berat barang dengan truk. Yang kedua itu tara, berat truk kosong. Yang ketiga itu neto, berat bersih barang. Proses penerimaan buah. Setelah proses penerimaan TBS kemudian dibongkar di lantai afron atau peron untuk dilakukan sortasi, lalu buah didorong dengan loader menuju fruit press bunch elevator. Proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima pada Sopindo Matapau dengan cara pemilihan 1 per 1 TBS. Lalu stasiun perebusan, yaitu poin pertama itu sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal. Ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS. Bunch conveyor. Ini adalah alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan menuju proses pemipilan. Stasiun penebahan atau stipper. Stipper ini berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar stipper. Di sini lanjut stasiun press, yaitu yang pertama itu fruitless elevator, cross conveyor to digester. Digester ini mempunyai poros pemutaran yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Pengempanan. Screw press ini berfungsi untuk memeras minyak dari mesokarp dengan cara dipres. Oligator berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempanan di mesin press. Lanjut stasiun klarifikasi. Yang pertama itu sand trap tank, berfungsi sebagai penangkap pasir. Vibrating Amco
berfungsi untuk menyaring massa padatan. Crude oil tank berfungsi untuk sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Oil tank minyak continuous tank mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran partikel sludge. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Oil transfer pump ini berfungsi mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut. Stock tank fungsinya adalah untuk penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Daily tank berfungsi untuk menyimpan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Pengelolaan sludge yang pertama itu sludge tank berfungsi sebagai tempat menampung sludge. Balance berfungsi sebagai tempat penampung sementara. Decanter, alat ini memisahkan fraksi minyak. Lanjut, stasiun pengolahan biji, cake breaker atau CBC. Dari stasiun press akan langsung jatuh ke cake breaker untuk dibawa ke depericarper. Separating column, fiber yang dipisahkan dengan nut akan dibawa ke cake breaker conveyor menuju spreading. Baru nut silo, nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo. Stasiun boiler adalah bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya yang dipanaskan secara terus-menerus. Sumber air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan PT Sopindo Matapau berasal dari sumur bor yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian yang dimiliki water tower. Kamar mesin pembangkit listrik untuk memenuhi suplai arus listrik untuk pengolahan PKS PT Sopindo Matapau menggunakan jasa PLN di dalam memenuhi kebutuhan pasokan listriknya. Namun di samping itu PT Sopindo Matapau juga memiliki pembangkit listrik tambahan yaitu diesel generator. Stasiun pengolahan limbah fungsinya adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum atau sungai. Tahapan-tahapan pengolahan dan pengendalian limbah. Yang pertama itu pendinginan, pengasaman, resirkulasi, proses anaerobik, proses fakultatif, proses aerobik, masa tinggal. Analisis laboratorium. Pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk penalti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS. Cara pemeriksaan kualitas ini mengacu pada buah mentah, buah normal, buah busuk, brondolan, potensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.